Selamat siang Kak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang banget dengarnya. Terima kasih Kak Septi sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Kak Septi hari ini. Sebelumnya ada kegiatan sebelumnya? Tidak ada. Oke, ini berarti kegiatan pertama untuk hari ini ya. Tadi gimana perjalanannya, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Aman lah. Iya, habis liburan ya. Cuacanya juga ini agak-agak mendung, tadi dikit lagi panas, Iya. bikin sakit ya kan. Alhamdulillah Kakak Septi sehat, saya senang mendengarnya. Oke, gimana ini suhunya? Udah pas atau mungkin terlalu dingin? Pas Kak. Kursinya mungkin kurang nyaman? Sudah nyaman. Alhamdulillah. Baik, Kak Septi, sebelum kita mulai sesi hari ini, saya izin untuk mengulas kembali sesi kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Kak Septi bercerita terkait dengan musik yang Kakak alami, di mana musik tersebut dipicu oleh rasa rindu kakak akan almarhum ibu kakak, yang mana mungkin sejatinya kakak rindu untuk didengar, kakak rindu seorang untuk bertukar pikiran, berbagi cerita, berkeluh kesah. Ketika kakak merasa rindu, kakak hanya memilih untuk berdiam diri dan menangis. Namun hal tersebut tidak membuat kakak merasa lebih baik. Malah hal tersebut mengganggu produktivitas kakak sehari-hari. Apakah ada yang kakak koreksi sebelumnya? Tidak Kak, sudah. Oke, baik, alhamdulillah. Kakak sempat menyampaikan bahwa ketika kakak merasa rindu, kakak akan memilih untuk berdiam diri dan menangis. Lalu sebenarnya apa yang kakak harapkan ketika kakak melakukan hal tersebut? Saya melakukan itu sebenarnya saya berharap dengan menangis rasa sedih saya itu akan sedikit berkurang seperti itu Kak. Meskipun seringkali tidak berhasil sepenuhnya. Baik, jadi rasa sedih atau tangisan kakak itu merupakan suatu bentuk mekanisme pertahanan diri kakak terhadap rasa sakit emosional yang lebih lanjut. Apakah benar seperti itu Kak Septi? Benar. Baik, ketika kakak berdiam diri dan menangis, apakah apa yang sebenarnya kakak rasakan? Apa perasaan kakak saat melakukan hal tersebut? Perasaan saya itu sebenarnya campur aduk ya Kak ya. Ada rasa lega karena saya bisa meluapkan emosi saya. Namun tetap saja rasa rindu dan sedih itu tidak benar-benar hilang seperti itu. Tidak, dengan berdiam diri dan menangis tidak lantas membuat kakak merasa rasa rindu menjadi menghilang seketika. Lalu, apakah sempat terbayangkan di pikiran kakak bahwa perilaku tersebut, berdiam diri dan menangis, lantas mengganggu produktivitas kakak? Kadang saya menyadari bahwa dengan menangis dan hanya berdiam diri itu berdampak pada produktivitas saya. Namun hal ini sangat sulit untuk dihentikan. Ketika kakak mengatakan hal ini sulit untuk dihentikan, lantas apakah ketika kakak menangis dan berdiam diri saja, kakak dapat menuntaskan rasa rindu kakak akan sosok ibu kakak? Sebenarnya saya menyadari bahwa hanya berdiam diri dan menangis tidak menyelesaikan masalah ya Kak ya. Dan malah cenderung membuat saya itu semakin terpuruk seperti itu. Saya terkadang berpikir mungkin ada cara lain yang lebih sehat gitu mengatasi hal ini. Mungkin saya hanya butuh orang untuk berbagi cerita seperti itu. Baik, sejatinya Kak Septi juga menyadari bahwa dengan menangis saja tidak lantas menuntaskan rasa rindu kakak akan sosok ibu kakak, dimana sebenarnya kakak juga menyadari lebih banyak opsi lain yang bisa untuk dilakukan. Lalu apakah saat ini kakak memiliki seorang untuk berbagi cerita? Punya, saya memiliki teman dekat seperti itu yang bisa dijadikan teman untuk bercerita. Namun terkadang saya merasa bahwa ketika saya terlalu banyak bercerita itu khawatir akan meludahi mereka seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya kita sebagai makhluk sosial itu memerlukan seorang untuk berbagi cerita. Kita perlu untuk didengar, kita perlu seorang untuk berkeluh kesah, kita perlu seorang untuk bertukar pikiran. Hal tersebut adalah kebutuhan dasar manusia. Namun tidak kita pungkiri juga ketika kita belum familiar untuk melakukan suatu hal, kita cenderung akan memikirkan kemungkinan terburuknya terlebih dahulu. Dalam hal ini, pikiran-pikiran Kak Septia seperti aku merasa takut mengganggu orang terdekatku, aku merasa membebani mereka, hal-hal seperti itu terkadang tuh yang kita pikirkan ketika kita merasa belum nyaman atau belum familiar untuk melakukan suatu hal yang baru bagi
Namun mungkin Kak Septi dapat ketika kakak bercerita kepada teman kakak dapat validasi juga kepada mereka. Gimana sih perasaan kamu ketika aku bercerita? Apakah kakak sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya? Belum pernah. Baik. Mungkin untuk kedepannya ketika kakak setelah selesai bercerita ke orang terdekat kakak dapat bertanya bagaimana perasaan mereka, apakah merasa terganggu atau tidak, hasilnya seperti itu. Baik. Lalu sebenarnya Kak Septi juga menyadari bahwa kakak perlu untuk didengar, kakak perlu untuk berbagi cerita kepada orang lain. Lantas apa dari pembahasan kita hari ini kakak mendapatkan suatu pemahaman baru? Iya Kak, saya mendapat pemahaman baru bahwa ternyata saya tidak bisa terus-terusan memendam perasaan saya sendiri, dan saya harus mulai terbuka untuk bercerita pada orang sekitar saya, terutama orang-orang terdekat saya, agar hal ini juga tidak mengganggu produktivitas saya seperti itu. Baik, berarti Kak Septi sudah menyadari bahwa dibanding berdiam diri dan menangis, kakak akan merasa jauh lebih nyaman ketika kakak membuka diri, mencoba untuk membuka diri, mencoba berbagi cerita kepada orang terdekat kakak, dan kakak juga mau memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut, untuk membiasakan diri berbagi cerita yang mana dengan harapan tidak akan mengganggu produktivitas kakak lagi. Oke, jadi apakah kakak sudah mengetahui akan memulai dari mana? Saya belum tahu Kak. Oke, baik. Kak Septi, saya memiliki suatu penawaran buat kita coba hari ini kita laksanakan bersama. Jadi hari ini kita akan melaksanakan suatu yang namanya bermain peran, dimana bermain peran ini harapan saya Kak Septi dapat merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita, membuka diri, hal tersebut. Bermain peran ini akan kita laksanakan dengan kakak membayangkan saya sebagai orang terdekat kakak yang membuat kakak merasa paling nyaman untuk berbagi cerita. Mungkin kita bisa mulai dari hal sederhana seperti kegiatan kita hari ini, bagaimana perasaan kakak sejauh ini, lalu apa sih yang kakak lakukan hari ini, hal sederhana seperti itu. Kakak berkenan mencobanya. Harapan saya, yang saya sampaikan, dengan melaksanakan bermain peran ini, kakak dapat merasa lebih nyaman untuk membuka diri, membiasakan diri untuk berbagi cerita kepada orang terdekat kakak. Dan mari kita mulai. Kakak dapat membayangkan saya sebagai orang yang membuat kakak merasa nyaman untuk berbagi cerita. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini aku merasa jauh lebih baik. Alhamdulillah. Karena sudah hampir sebulan mataku sakit, tiba-tiba bengkak. Aku juga udah sempat ke dokter, tapi nggak kunjung sembuh. Sempat khawatir juga takut dioperasi, namun alhamdulillah sekarang berangsur-angsur membaik seperti itu. Selain itu aku juga mengawali pagi ini dengan berolahraga sehingga aku merasa lebih fresh seperti itu. Sebenarnya saya hanya butuh untuk cerita hal-hal sederhana seperti itu saja sih kepada orang terdekat saya seperti itu. Namun ya itu tadi, terkadang saya merasa hal seperti ini seperti tidak perlu diceritakan seperti itu, karena khawatir membebani orang begitu juga. Iya, baik. Dari yang sesi diskusi kita minggu kemarin, saat ini saya melihat bahwa Kak Septi itu merupakan seorang individu yang nyaman ketika berbagi cerita, akan bisa nyaman untuk didengarkan, kakak merasa perlu untuk didengarkan. Itu merupakan sebuah dasar manusia di mana kita perlu untuk didengarkan, kita perlu untuk berbagi cerita. Dan saya juga tidak melihat Kak Septi aku sudah melakukan hal tersebut, namun hanya saja Kak Septi belum terbiasa melakukan hal tersebut. Mungkin juga kakak dapat menambahkan lagi setelah selesai berbagi cerita pada teman, kakak dapat menanyakan kepada dia, gimana sih perasaan kamu ketika berbagi cerita? Apakah kamu merasa risih? Apakah kamu merasa terganggu? Hasilnya seperti itu, guna menghapuskan rasa pikiran-pikiran negatif yang sudah kakak pikirkan sebelum berbagi cerita kepada mereka. Nah, apakah kakak ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Apakah sudah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan? Sudah cukup paham. Oke, jika kamu sudah cukup paham, sembari kakak membiasakan diri untuk berbagi cerita, saya ingin Kak Septi untuk menulis surat. Menulis surat sembari membayangkan bahwa kakak sedang bercerita kepada almarhum ibu kakak, dimana mungkin kakak bisa bercerita terkait dengan keseharian kakak, terkait dengan
sampaikan kakak hari ini, hal sederhana seperti itu. Harapan saya, Kak Septi dapat menuntaskan rasa rindu kakak, sembari kakak mencoba untuk membiasakan diri berbagi kita pada kakak. Seperti itu. Apakah kakak berkenan melakukannya? Iya, saya berkenan. Alhamdulillah. Apakah ada yang kakak tanyakan sebelumnya terkait dengan langkah-langkahnya? Ya, sudah cukup. Oke, baik. Jika sudah cukup, saya akhiri sesi kita hari ini. Namun sebelum saya akhiri, saya izin untuk merangkum sesi kita hari ini secara keseluruhan. Jadi hari ini Kak Septia menyadari bahwa sejatinya berdiam diri dan menangis saja tidak lantas membuat akan masih lebih baik dan tidak dapat menuntaskan rasa rindu kakak untuk ibu. Maka daripada itu, kakak Septi memiliki keinginan untuk mencoba membuka diri, mencoba secara perlahan berbagi cerita kepada dekat kakak dengan harapan bahwa semuanya akan lebih baik. Produktivitas kakak tidak akan terganggu lagi, kakak bisa menjadi lebih produktif, hasilnya seperti itu. Baik, jika ada apakah ada yang ingin kakak tambahkan sebelumnya? Tidak. Baik, jika tidak ada, kita akan bertemu sesi berikutnya sembari mengevaluasi proses kakak membuka diri dan kita akan mengevaluasi proses penulisan kakak. Baik, jika tidak ada, saya akhiri sampai sini. Hati-hati dan Kak Septi, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih.